Aku sedang duduk di lantai kamar, punggung bersandar ke tempat tidur, tangan memeluk lutut. Air mata sudah mengering, tapi dadaku masih sesak. Foto Rina di ponselku kuhapus tadi malam, tapi wajahnya tetap menempel di kepala. Dia sahabatku sejak SMA, orang yang selalu tahu kapan aku bohong kalau bilang aku baik-baik saja. Dan aku mencintainya. Bukan cinta sahabat. Cinta yang membuatku takut setiap kali dia tertawa dekat wajahku, setiap kali tangannya menyentuh lenganku tanpa sengaja. Di Indonesia ini, perasaan seperti itu bukan hanya dosa bagi sebagian orang, ia adalah bom waktu. Pintu kamar terbuka tanpa ketukan. Aku tersentak. Rina berdiri di ambang, tas selempang masih tergantung di bahu, rambut pendeknya sedikit acak-acakan karena angin sore. Matanya langsung menangkapku, posisi meringkuk, mata sembab, ponsel tergeletak di samping dengan layar mati. Dia tidak bicara. Hanya menutup pintu pelan, mengunci, lalu berjalan mendekat. Langkahnya lambat, seperti orang yang sudah memutuskan sesuatu tapi masih takut. Nadia, suaranya serak. Kenapa kamu begini? Aku menunduk. Tidak sanggup menjawab. Kalau aku buka mulut, semuanya akan runtuh. Dia berjongkok di depanku, jarak kami hanya sejengkal. Aroma parum anilanya menyelinap, membuat kepalaku pusing. Aku ingin lari, tapi kakiku lumpuh. Aku tahu, katanya tiba-tiba. Aku mendongak cepat. Tahu apa? Matanya tidak berkedip. Aku tahu kamu suka aku. Bukan sebagai sahabat. Dunia berhenti. Napasku tercekat. Bagaimana? Aku tidak pernah bilang. Tidak pernah ada tanda. Aku selalu hati-hati. Tapi sekarang dia di sini, menatapku seperti orang yang sudah lelah menyembunyikan sesuatu lebih lama dariku. Rina, aku. Dia menggeleng. Jangan bilang ma. Aku yang harusnya bilang ma. Karena selama ini aku pura-pura tidak tahu. Padahal aku juga merasakan sesuatu. Kata-kata itu seperti pisau. Manis sekaligus menyakitkan. Aku tertawa kecil, getir. Jangan bercanda. Kamu strike. Kamu pernah pacaran sama cowok. Kamu bilang kamu suka laki-laki. Aku bohong, jawabnya pelan. Atau mungkin aku takut. Aku takut kalau mengakui, semuanya akan hancur. Keluargaku, teman-teman, agama semuanya. Dia meraih tanganku. Dingin. Gemetar. Aku tidak menarik. Aku tidak bisa. Lalu kenapa sekarang, tanyaku, suara hampir hilang. Karena aku tidak tahan lagi melihat kamu menderita sendirian. Karena aku takut kehilangan kamu kalau aku terus diam. Dan kemudian, tanpa peringatan, dia mendekat. Bibirnya menyentuh bibirku. Ringan. Ragu. Tapi cukup untuk membuat jantungku meledak. Aku tidak menolak. Aku membalas. Ciuman itu singkat, tapi terasa seperti pengakuan yang sudah tertahan bertahun-tahun. Ketika kami berpisah, napas kami sama-sama tersengal. Rina menatapku, mata berkaca-kaca. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi aku tahu aku tidak mau kehilangan kamu. Aku memeluknya erat. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian. Tapi di dalam kepala, sebuah suara kecil berbisik, ini baru permulaan dari mimpi buruk. Malam itu kami tidur berpelukan di tempat tidur sempitku. Tidak ada yang lebih dari itu. Hanya pelukan, isak tangis pelan, dan janji bisu bahwa besok kami akan menghadapi dunia bersama. Tapi aku tahu, di luar sana, Jakarta tidak akan memakan kami begitu saja. Esok paginya, ibuku menelepon. Suaranya biasa, tapi ada nada curiga.
Kamu kemarin malam sama siapa? Kok pintu kamar terkunci? Aku berbohong seperti biasa. Tapi kali ini bohong terasa lebih berat. Rina sudah pulang sebelum subuh, meninggalkan pesan singkat, jangan bilang siapa-siapa dulu. Kita bicara nanti. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Kami bertemu diam-diam di kai kecil di Kemang, di taman belakang kampus, di mobil Rina yang diparkir di gang sempit. Setiap sentuhan tangan, setiap tatapan lama, terasa seperti mencuri. Kami bahagia, tapi kebahagiaan itu dibalut ketakutan. Rina mulai berubah. Dia sering melamun di depan orang tuanya. Ibunya bertanya apakah dia sedang ada masalah dengan pacar lamanya. Rina tersenyum kecut, bilang tidak ada apa-apa. Tapi aku tahu, dia sedang berperang dalam dirinya sendiri. Antara cinta yang baru ditemukan dan keyakinan yang diajarkan sejak kecil. Suatu malam, kami bertengkar hebat. Pertama kalinya. Kita tidak bisa terus begini, kataku. Kita harus memutuskan. Sembunyi selamanya atau berhenti. Rina menatapku tajam. Berhenti. Kamu gila. Setelah semua yang kita lalui. Aku takut, Rin. Aku takut suatu hari nanti kamu menyesal. Kamu masih bisa menikah, punya anak, hidup normal di mata orang. Normal. Dia tertawa getir. Normal yang mana? Yang membuatku harus berpura-pura seumur hidup. Aku sudah muak, Nadia. Aku muak berpura-pura. Aku diam karena aku juga muak. Tapi aku lebih takut kehilangan segalanya. Malam itu kami berpisah dengan hati yang luka. Rina pergi tanpa peluk. Aku menangis sampai pagi. 2 minggu kemudian, Rina menghilang. Ponselnya mati. Instagramnya tidak aktif. Aku panik. Aku hubungi teman-temannya, tapi mereka bilang Rina sedang di rumah orang tuanya di Bandung. Aku tahu itu bohong. Rina benci Bandung. Akhirnya aku dapat pesan dari nomor asing. Isinya singkat, Ma. Aku tidak kuat. Aku akan menikah. Jantungku seperti dihantam palu. Aku telepon nomor itu berkali-kali. Tidak diangkat. Aku menangis di kamar mandi kantor, di angkot pulang, di atas ranjang yang masih berbau Rina. Rina menikah 3 bulan kemudian. Dengan seorang dokter muda dari keluarga baik-baik. Pernikahan digelar sederhana di masjid dekat rumahnya. Aku tidak diundang. Tapi aku tahu dari postingan saudaranya di Instagram. Oto Rina memakai kebaya putih, senyumnya palsu, matanya kosong. Aku mati rasa. Aku berhenti makan. Aku berhenti tidur. Aku hanya bisa menatap langit-langit kamar, bertanya pada diri sendiri, kenapa aku tidak cukup untuknya. Tapi hidup tidak berhenti. Aku harus bangkit. Aku mulai bekerja lebih keras, pindah ke apartemen kecil di Tebet, memutus kontak dengan siapapun yang tahu masa laluku. Aku berusaha melupakan. Tapi Rina selalu ada. Di setiap lagu yang kami dengar bersama, di setiap jalan yang kami lewati, di setiap mimpi malam. 1 tahun berlalu. Aku mulai membuka hati lagi. Ada seorang perempuan di kantor, namanya Maya. Dia terbuka tentang orientasinya. Dia tidak takut. Dia hidup jujur. Aku iri. Tapi aku juga tertarik. Kami mulai dekat. Maya lembut, sabar. Dia tahu luka yang aku bawa. Dia tidak memaksa. Dia hanya ada. Suatu hari, aku mendapat undangan pernikahan ulang tahun dari teman lama. Aku hampir tidak pergi. Tapi aku pergi. Dan di sana aku bertemu Rina lagi.
Dia berdiri di sudut ruangan, memegang gelas wine, suaminya tidak ada di sampingnya. Matanya langsung menemukanku. Waktu seolah berhenti. Dia mendekat. Aku tidak bisa lari. Nadia, suaranya gemetar. Aku menyesal. Aku menatapnya. Tidak ada amarah. Hanya lelah. Sudah terlambat, Rin. Aku tahu. Tapi aku harus bilang. Pernikahan ini bukan aku. Aku mencoba jadi orang yang orang tuaku mau. Tapi aku tidak bahagia. Aku masih mencintaimu. Kata-kata itu seperti racun manis. Aku ingin percaya. Tapi aku sudah terlalu sering terluka. Aku tidak bisa lagi, kataku pelan. Aku sudah bergerak maju. Dia menangis. Diam-diam, tidak ada suara. Hanya air mata yang jatuh ke lantai. Aku berbalik. Aku pergi. Tapi di dalam dada sesuatu retak lagi. Malam itu aku pulang ke apartemen. Maya menunggu dengan teh hangat. Dia tidak bertanya apa-apa. Dia hanya memelukku. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa mungkin ada harapan. Tapi Rina tidak menyerah. Dia mulai menghubungiku lagi. Pesan demi pesan. Telepon malam-malam. Dia bilang dia akan bercerai. Dia bilang dia siap menghadapi semuanya. Keluarga, masyarakat, agama. Aku bimbang. Bagian diriku yang lama masih mencintainya. Bagian yang baru ingin melindungi diriku. Maya tahu. Dia tidak marah. Dia hanya bilang pilihan ada di tanganmu. Tapi ingat, kamu berhak bahagia tanpa harus menyakiti diri sendiri. Aku tidak tahu harus memilih apa. Pagi itu hujan deras mengguyur Jakarta. Aku duduk di balkon apartemen, memandang air mengalir di jalan raya. Ponsel bergetar. Pesan dari Rina, aku sudah bicara sama suamiku. Dia tahu. Dia setuju cerai. Nadia, aku serius. Aku ingin kembali padamu. Aku mematikan ponsel. Dadaku sesak. Aku tidak tahu apakah ini kabar baik atau jebakan. Maya datang sore harinya. Dia membawa martabak manis kesukaanku. Kami duduk di sofa, diam lama. Akhirnya dia bicara. Kamu masih cinta dia? Aku mengangguk pelan. Tapi aku juga takut. Takut apa? Takut dia pergi lagi. Takut aku jadi pilihan kedua. Takut kita berdua hancur karena aku. Maya memegang tanganku. Aku tidak akan memaksa kamu memilih sekarang. Tapi aku ingin kamu tahu aku di sini. Apapun keputusanmu. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku membuka galeri ponsel, melihat foto lama bersama Rina. Senyumnya waktu itu tulus. Atau mungkin aku yang ingin percaya begitu. Keesokan harinya aku bertemu Rina di sebuah kai kecil di Menteng. Dia sudah menunggu, wajahnya pucat, lingkar hitam di bawah mata. Dia tidak memakai cincin kawin lagi. Kamu beneran akan cerai? Tanyaku langsung. Iya. Surat cerai sudah diajukan. Dia baik. Dia mengerti. Dia bilang dia tidak mau aku hidup dalam kebohongan. Aku menatapnya lama. Kenapa sekarang? Kenapa tidak dulu? Karena dulu aku pengecut. Aku takut malu. Takut diusir keluarga. Takut orang bilang aku sesat. Tapi setelah menikah, aku sadar, aku lebih takut hidup tanpa kamu daripada takut apa kata orang. Aku diam, kata-katanya indah. Tapi luka lama masih perih. Aku butuh waktu, kataku akhirnya. Dia mengangguk. Aku mengerti. Aku akan tunggu.
Berapa lama pun. Kami berpisah dengan pelukan singkat. Aku pulang dengan pikiran kacau. Hari-hari berikutnya Rina benar-benar berubah. Dia mulai terbuka pada keluarganya. Ibunya marah besar. Ayahnya diam, tapi tatapannya penuh kecewaan. Saudara-saudaranya menjauh. Tapi Rina tidak mundur. Dia pindah ke kontrakan kecil di Cikini, hidup sendiri, bekerja relance agar tidak bergantung pada siapapun. Aku melihat perjuangannya. Dan itu membuatku semakin bimbang. Maya tetap ada. Kami masih bertemu, masih ngobrol, masih tertawa. Tapi aku tahu aku tidak bisa memberinya hati sepenuhnya selama Rina masih ada di kepalaku. Suatu malam, ibuku datang ke apartemen tanpa pemberitahuan. Dia melihat oto Maya di meja. Dia bertanya siapa. Aku bohong bilang teman kantor. Tapi matanya curiga. Nadia, kamu sudah dewasa. Tapi jangan sampai salah jalan. Kamu tahu kan, di agama kita, ini tidak dibenarkan. Aku diam, dadaku sakit. Ibuku tidak tahu apa-apa tentang Rina. Atau tentang Maya. Tapi kata-katanya seperti tamparan. Malam itu aku menangis sendirian. Aku merasa terjebak antara cinta, keluarga, dan keyakinan. Rina menelepon. Suaranya lelah. Ibuku tidak mau bicara denganku lagi. Ayahku bilang aku memalukan keluarga. Tapi aku tidak menyesal, Nadia. Aku hanya ingin kamu tahu aku melakukannya untuk kita. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya menangis di telepon. Keesokan harinya aku bertemu Maya. Aku cerita semuanya. Maya mendengar dengan sabar. Akhirnya dia bicara. Aku mencintaimu, Nadia. Tapi aku tidak mau jadi pelarian. Kalau kamu masih mencintai Rina, pergilah padanya. Aku akan baik-baik saja. Kata-katanya membuatku hancur. Karena aku tahu dia tulus. Malam itu aku memutuskan. Aku akan bertemu Rina. Aku akan beri kesempatan terakhir. Kami bertemu di Taman Suropati. Malam dingin. Rina datang dengan jaket tebal, wajahnya penuh harap. Aku memilihmu, kataku pelan. Tapi dengan syarat. Kita harus jujur. Tidak ada lagi sembunyi. Tidak ada lagi bohong. Kalau keluarga menolak, kita hadapi bersama. Kalau masyarakat mengutuk, kita tetap bersama. Dia menangis. Dia memelukku erat. Terima kasih. Aku janji. Kami mulai lagi. Kali ini lebih terbuka. Kami pindah ke apartemen kecil di Kemang, hidup bersama sebagai teman sekamar di mata orang luar. Tapi di dalam kami adalah pasangan. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ibu Rina sakit keras. Kanker. Rina harus pulang ke Bandung. Dia pergi dengan hati berat. Aku mengerti. Keluarga adalah keluarga. Selama Rina di Bandung, aku sering sendirian. Maya masih di kantor, masih ramah. Tapi ada jarak sekarang. Suatu hari Rina telepon. Suaranya gemetar. Ibuku tahu tentang kita. Dia dengar dari saudaraku. Dia marah. Dia bilang kalau aku tidak putus denganmu, dia tidak mau aku datang lagi ke rumah. Aku diam, lalu kamu bilang apa? Aku bilang aku tidak akan meninggalkanmu. Tapi Nadia, aku takut ibuku mati dalam kebencian. Aku menangis. Pergi saja ke sana. Jangan buat ibumu menderita. Tapi aku. Pergi, Rin. Kita bisa bicara nanti. Dia pergi. Dan aku tahu ini mungkin akhir. 2 minggu kemudian, Ibu Rina meninggal.
Rina tidak memberitahuku. Aku tahu dari postingan saudaranya. Rina tidak menghadiri pemakaman bersama aku. Dia memilih keluarga. Aku hancur lagi. Aku pindah ke Yogyakarta. Aku butuh jarak. Aku dapat pekerjaan baru di sebuah perusahaan startup. Kota ini lebih tenang, lebih hijau, tapi tetap saja Rina ada di mana-mana. Di setiap angkringan, di setiap jalan Malioboro, aku ingat kami pernah liburan ke sini dulu. Aku mulai hidup baru. Aku berteman dengan komunitas kecil perempuan UR di Yogyakarta. Mereka hangat, suporti. Mereka ajarkan aku cara mencintai diri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Tapi hati tidak bisa dibohongi. Aku masih menunggu pesan dari Rina. Pesan yang tidak pernah datang. Suatu hari aku dapat paket. Dari Bandung. Tidak ada nama pengirim. Di dalamnya ada surat tulis tangan Rina. Nadia, ma aku menghilang. Setelah ibuku meninggal, aku jatuh ke lubang yang dalam. Aku menyalahkan diriku. Aku pikir kalau aku tidak mencintaimu, mungkin ibuku masih hidup. Aku salah. Aku tahu sekarang. Tapi aku tidak tahu bagaimana kembali. Aku takut kamu sudah bahagia tanpa aku. Kalau kamu baca ini, tolong balas. Aku masih mencintaimu. Aku menangis membaca surat itu. Aku balas. Singkat. Aku di Yogyakarta. Kalau kamu mau, datanglah. 3 minggu kemudian, Rina muncul di depan pintu apartemenku. Lebih kurus. Mata merah. Tapi senyumnya masih sama. Kami tidak bicara banyak. Kami hanya peluk. Lama. Seperti orang yang akhirnya pulang. Kami mulai lagi. Kali ini lebih hati-hati. Kami tidak buru-buru. Kami bicara banyak. Tentang luka, tentang rasa bersalah, tentang harapan. Rina mulai terapi. Dia bilang dia perlu menyembuhkan dirinya sendiri sebelum bisa mencintaiku sepenuhnya. Aku juga mulai terapi. Aku belajar memakan diri atas semua rasa takut yang pernah aku punya. Kehidupan kami tidak mudah. Tetangga mulai curiga. Ada bisik-bisik. Ada tatapan aneh. Tapi kami tidak peduli. Kami punya satu sama lain. Suatu hari Rina mendapat tawaran kerja di Jakarta. Gaji besar. Tapi itu berarti kami harus pisah lagi. Aku tidak mau pergi tanpa kamu, katanya. Tapi ini kesempatanmu, jawabku. Kita bisa LDR. Kita sudah pernah lebih buruk dari ini. Dia menggeleng. Aku tidak mau lagi LDR. Aku mau kita bersama. Setiap hari. Aku diam, aku juga tidak mau pisah. Akhirnya kami memutuskan pindah bersama ke Jakarta lagi. Kami cari apartemen baru, lebih jauh dari lingkungan lama. Kami mulai hidup sebagai pasangan terbuka di kalangan teman dekat, tapi tetap hati-hati di luar. Tapi masalah tidak pernah habis. Ayah Rina datang ke Jakarta. Dia ingin bicara. Dia tahu tentang kami. Dia tidak marah. Dia hanya sedih. Aku kehilangan istrimu karena ini, katanya pada Rina. Aku tidak mau kehilangan kamu juga. Rina menangis. Ayah, ini bukan salah cinta. Ini salah kalau aku bohong pada diri sendiri. Ayahnya diam lama. Akhirnya dia bilang, aku tidak mengerti. Tapi aku tidak mau kamu menderita. Kalau ini membuatmu bahagia, ayah akan coba terima. Itu bukan penerimaan penuh. Tapi itu langkah pertama. Aku menangis mendengarnya. Untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin ada cahaya di ujung terowongan. Waktu berlalu. Kami semakin kuat.
Kami belajar menghadapi dunia bersama. Tapi suatu hari, aku mendapat kabar buruk. Maya, perempuan yang pernah mencintaiku, bunuh diri. Dia meninggalkan surat untukku. Isinya singkat, aku bahagia melihat kamu akhirnya bahagia. Ma, aku tidak kuat menunggu. Jaga Rina baik-baik. Aku hancur. Rina memelukku malam itu. Kami menangis bersama. Maya mengingatkanku, cinta itu berharga, tapi tidak boleh sampai menghancurkan diri sendiri. Aku berjanji pada diri sendiri, aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kedua ini. Tahun ketiga kami bersama. Kami sudah tidak lagi sembunyi-sembunyi di lingkaran kecil kami. Kami punya teman yang mendukung. Kami punya rutinitas, pagi sarapan bersama, malam nonton drama Korea sambil saling peluk. Rina mulai aktif di komunitas Indonesia. Dia menulis artikel anonim tentang perjuangan perempuan UER di keluarga Muslim. Tulisannya dibaca banyak orang. Dia mendapat dukungan, tapi juga ancaman. Ada yang bilang dia sesat. Ada yang bilang dia mengkhianati agama. Rina tidak mundur. Dia bilang, aku tetap Muslim. Aku tetap sholat. Aku hanya ingin hidup jujur. Aku bangga padanya. Tapi aku juga takut. Indonesia bukan tempat yang aman untuk orang seperti kami. Suatu malam kami diundang ke acara kecil di Kai Werindli di Senopati. Ada pembicara dari luar negeri. Ada musik. Ada tawa. Di sana aku bertemu lagi dengan masa lalu. Mantan pacar Rina waktu SMA. Cowok baik, sekarang sudah menikah. Dia melihat kami berpegangan tangan. Dia tersenyum kecut. Kalian berdua akhirnya bersama juga, katanya pada Rina. Aku selalu tahu kamu tidak benar-benar suka aku. Rina tersipu. Ma. Tidak apa. Aku sudah bahagia sekarang. Semoga kalian juga. Kata-kata itu sederhana. Tapi berarti banyak. Tapi tidak semua orang sebaik itu. Beberapa minggu kemudian, foto kami berdua di acara itu bocor ke grup WhatsApp keluarga besar Rina. Ayahnya marah lagi. Dia telepon Rina, bilang dia malu. Dia bilang dia akan putus hubungan kalau Rina tidak berubah. Rina menangis di dapur. Aku memeluknya dari belakang. Kita bisa pindah ke luar negeri, kataku. Ke Belanda atau Kanada. Di sana kita aman. Rina menggeleng. Aku tidak mau lari. Aku mau perjuangkan ini di sini. Untuk orang-orang seperti kita yang tidak bisa lari. Aku mengerti. Tapi aku takut kehilangan dia. Konflik dengan keluarga semakin parah. Saudara Rina mulai menjauh. Teman masa kecilnya mulai menghilang. Rina mulai merasa kesepian. Suatu hari dia bilang, mungkin ayah benar. Mungkin aku egois. Aku marah. Jangan bilang begitu. Kamu berjuang untuk kita. Untuk dirimu sendiri. Tapi lihat harganya, Nadia. Keluargaku hancur. Aku hancur. Aku diam karena aku juga merasa bersalah. Malam itu kami bertengkar hebat. Pertama kalinya sejak kami kembali bersama. Kamu yang selalu bilang kita harus jujur, teriak Rina. Tapi sekarang kamu bilang kita pindah. Kamu takut. Aku takut kehilangan kamu, balasku. Aku takut kamu menyerah karena tekanan. Kami berpisah malam itu. Rina tidur di sofa. Aku di kamar. Tidak ada yang tidur. Pagi harinya Rina pergi ke Bandung tanpa bilang. Aku panik. Aku telepon berkali-kali. Tidak diangkat. 2 hari kemudian dia kembali. Wajahnya tenang. Dia bilang dia bicara dengan ayahnya.
Lama. Dia bilang ayahnya menangis. Ayahnya bilang dia tidak setuju, tapi dia tidak mau kehilangan anaknya. Itu bukan penerimaan, kata Rina. Tapi itu cukup untukku sekarang. Aku memeluknya. Kami menangis lagi. Tapi kali ini air mata lega. Kehidupan berlanjut. Kami tetap bersama. Kami tetap berjuang. Tapi luka tidak pernah benar-benar sembuh. Ada hari-hari di mana aku bertanya pada diri sendiri, apakah ini layak? 5 tahun berlalu sejak ciuman pertama itu. Kami sekarang tinggal di rumah kecil di pinggir Jakarta. Kami punya kucing. Kami punya rutinitas pagi, kopi hitam, roti bakar, pelukan singkat sebelum berangkat kerja. Rina sekarang menjadi pembicara di beberapa acara hak asasi. Dia tidak lagi anonim. Dia menggunakan nama asli. Dia mendapat dukungan dari banyak orang muda. Tapi juga ancaman. Kami punya alarm di rumah. Kami hati-hati. Ayah Rina mulai datang berkunjung. Tidak sering. Tidak lama. Tapi dia datang. Dia tidak pernah bilang aku setuju. Tapi dia tidak pernah bilang pergi. Dia hanya duduk, minum teh, tanya kabar. Itu cukup. Ibuku masih tidak tahu. Aku belum berani bilang. Mungkin suatu hari nanti. Kami bahagia. Tapi kebahagiaan kami selalu diwarnai bayang-bayang. Suatu malam kami duduk di teras. Bintang terlihat samar karena polusi. Rina memegang tanganku. Nadia, kalau besok semuanya hilang, keluarga, pekerjaan, rumah, kamu masih mau bersamaku? Aku menatapnya. Ya. Dia tersenyum. Aku juga. Kami diam lama. Aku bertanya pada diri sendiri setiap hari, apakah cinta seperti ini layak diperjuangkan, meski harus membayar harga yang begitu mahal? Apakah benar atau salah? Kamu yang putuskan.